Hello guys, Selamat datang welcome back to our channel Chef Kosan. Kali ini kita mau bikin snack yang lagi viral nih, yang katanya snack viral anak sultan, Wah, snack apa tuh? yang harganya mahal, snack Oreo Supreme. Wah, ini versi ekonomisnya ya. Iya, kita bikin versi anak kosannya. Dijamin gampang banget nih. Wah, tuh lihat. Wah, dipotek, cetek. Pokoknya nggak bikin kantong terkuras ya. Iya, nggak bikin kamu miskin. Karena- Cocok buat anak kosan, nggak Cocok pakai banget. oven. Sebelum lanjut, kita minta bantuannya untuk subscribe, like, dan share video kita supaya bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, yuk bikin. Bahan dan alatnya apa aja cuy? Oke, bahan-bahannya kita pakai yang pertama tepung terigu, terus kita pakai icing sugar atau gula bubuk, gula halus, terus kita pakai margarin, baking powder, dan soda kue atau baking soda. Nah, sama ada pewarna merah red velvet, dan kita pakai cheese cream atau cream cheese ya. Itu buat filling, terus sama susu cair. Ini nah gampang kan bahannya. Terus untuk alatnya kita juga pakai alat yang simple-simple. Yang pertama kita butuh balon whisk. Terus kita pakai pisau serbaguna kita, kesayangan kita nih. Terus butuh sendok-sendok. Dan ini ada tutup botol. Nah, buat apa? Penasaran? Stay tune ya. Dan ada plastik kiloan. Plastik kiloannya kita pakai kayak gini nih, dibikin melebar gitu, dipotong-potong. Terus satu lagi kita pakai, nah ini botol sirup. Botol bekas ya. Buat apa? Stay tune juga. Nah, selanjutnya kita juga butuh oven nih. Tapi tenang aja, ovennya bukan oven yang listrik, yang oven Konvensional ya. oven modern bukan. Iya. Kita pakainya oven ala anak kosan. Nah, ini starter pack buat buat ovennya. Itu tuh panci ini ya. Iya, itu kita pakai apa namanya nih? Yang bawah nih Cooling wire. cooling wire, terus pakai plat tutup panci gitu, terus teflon dan ada penutup gitu. Bekas ini- kue ini ya. bekas kue coklat. Nah, ini nih susunan oven ala anak kosannya nih. Yang pertama itu ada itunya, cooling wire, terus plat, teflon, tutupan. Biar ini susunannya gini, biar apinya nggak langsung ke teflonnya. Bener banget. Step-stepnya, bikin adonan biskuitnya dulu ya guys. Yang pertama, ini kita ada margarin cair ya. Kita pakai 5 sendok makan. Ini langsung kita tuang aja, jadi kita cairin aja. Nggak usah terlalu sampai cair banget. Jadi cuma dipanasin, meleleh, langsung kita tuang ke wadahnya. Setelah itu kita pakai tepung gula, gula halus, icing sugar sama aja guys. Kita pakai. Yang penting dia gula dalam bentuk bubuk ya. Kita jangan pakai gula pasir karena itu bakal bisa bikin gagal dan nanti untuk nyetaknya susah. Nah, karena pada umumnya cookies pakai gula halus atau tepung gula. Nah, ini kita masukin sebanyak 6 sendok makan. Nah, untuk takaran gramnya per masing-masing bahan, nanti kita taruh di kolom deskripsi ya. Ini langsung kita aduk. Nah, ngaduknya ini perlahan aja dulu guys, sampai tercampur. Nah, baru kita aduk cepet. Nah, ini untuk ngaduknya kira-kira 2-3 menit ya. Jadi sampai dia agak konsistensinya soft peak. Jadi kayak kaku, tapi nggak terlalu kaku banget. Karena kita bukan bikin buttercream, jadi kita cuma bikin untuk dia supaya ngembang sedikit gitu guys. Nah, ini udah pucet ya, kelihatan ya, udah pucet. Nah, kayak gini ya guys konsistensinya tuh, jadi kaku tapi nggak terlalu kaku gitu. Nah, ini udah. Selanjutnya siap-siap nih, habis ini kita masukin bahan keringnya. Nah, sebelum bahan kering, kita masukin dulu guys pewarnanya. Ini nih yang bikin warnanya red velvet. Kita pakai pewarna merah, pewarna makanan ya, ini aman. Kita pakai setengah sendok makan. Nah, ini kita bersihin, jangan sampai ada yang kesisa karena ini mahal nih. 15 ribuan nih kalau kita beli nih.
agak mahal. Jadi warnanya pasti bakal bagus. Nah ini kita aduknya sampai tercampur rata aja, jangan sampai keaduk banget. Nanti takutnya campuran margarinnya sama gulanya itu jadi split, jadi memisah gitu. Nah ini udah, selanjutnya kita siap-siap nih. Tadi masukin bahan-bahan keringnya. Nah kita punya bahan-bahan keringnya terigu, kita pakai segitiga biru. Nah kalau untuk bikin cookies atau biskuit, lebih baik pakai segitiga biru atau kunci biru. Kalau untuk produk Bogasari ya. Ini bukan endorse ya guys, cuman itu yang banyak di pasaran. Nah kita pakainya 14 sendok makan. Atau per sendok makannya itu 10 gram gitu. Nah nyendoknya itu jangan terlalu menggunung ya, jadi agak menggunung sedikit. Karena masing-masing takaran sendok kita kan beda-beda. Jadi diusahakan sendoknya itu nggak terlalu menggunung gitu. Nah kalau kalian mau pastinya, lebih baik sih di convert pakai timbangan kalau ada gitu. Nah baru kita masukin bahan pengembangnya. Kita pakai baking powder. Kita pakainya setengah sendok makan. Nah jadi ini agak lumayan banyak ya, setengah sendok makan. Nah segini ya kurang lebih guys, setengah sendok makan. Kalau gramasinya itu sekitar 3 gram gitu gramasinya. Nah terus baking soda kita pakainya lebih dikit, kita pakai 1/4 sendok makan, jadi cuma ujungnya aja. Nah ini kita aduk pelan-pelan, nanti sampai kayak bentuknya pasir gitu ya, batu-batu kerikil kecil gitu. Nah ini kita aduk pelan-pelan aja, nanti supaya nggak ngedusting ke muka, nanti mukanya bisa cemong kayak pakai bedakan ya. Haha, iya. Nah ini udah hampir kecampur rata gitu kan tepungnya. Nah ini sebenarnya sih pakai garpu pun bisa sih, cuma agak lumayan susah, lumayan berat juga sih kalau pakai garpu. Jadi karena kita punya balon whisk yang manual, jadi kita pakai. Nah ini udah ya, jadi kita bisa pakai tangan untuk nguleninnya. Nah diremes-remesnya ini nggak usah terlalu kenceng, yang penting kita buat nyampurin atau nyatuin adonannya supaya dia nyatu. Nah kita mau konsistensinya tuh kayak clay, kayak pasta gitu sih konsistensinya. Nah ini coklat bubuk kita pakai untuk opsional aja ya, untuk syarat aja kan, karena kita mau kayak red velvet gitu, jadi kita pakai coklat bubuk sedikit. Karena juga kita punya bahan sisa sih ini, jadi kita pakai sedikit aja guys. Nah ini kita aduk gitu kan, jadi nggak wajib ya, bisa di skip coklat bubuk ini. Kita aduk sampai konsistensinya sampai kayak pasta lah gitu, kayak clay. Nah selanjutnya kalau udah kayak gini, kita ada bahan tambahan lagi. Kita pakai susu cair tadi yang udah kita cairin. Nah kita pakainya 1 sendok makan susu bubuk ya, karena kita nggak punya susu cair. Nah untuk takaran susu bubuknya kita menyesuaikan dengan kondisi adonan, karena kan takaran sendok masing-masing beda-beda. Nah kalau di sini kita makainya 4 sendok. Gitu. Nanti setelah ini kita tambahkan lagi, gitu, karena masih kurang gitu kan. Karena tadi kalau kekurangan kita bikin kue pakai takaran sendok orang-orang masing-masing orang tuh beda. Jadi kita menyesuaikan aja gitu. Nah ini kita tambahin lagi ya 2 sendok. Kita aduk-aduk lagi sampai kayak pasta gitu. Nah ini udah jadi nih kayak pasta gitu, tapi belum cukup, belum terlalu kalis ya, belum terlalu nyampur banget. Jadi kita pakai bantuan sendok nasi. Nah ini ditekan-tekan aja ya, ditekan-tekan sampai dia kayak pasta padat gitu. Nah ini dilipat-lipat gitu sampai rata, supaya bahan-bahannya juga rata, bahan keringnya sama bahan basahnya ya, sama liquidnya. Nah ini sebentar aja kok pakai sendok nasi ini. Nah kalau udah bisa nih langsung pakai tangan, karena udah nggak nempel lagi dia. Karena tadi tuh pakai sendok nasi, pakai tangan tuh agak nempel gitu. Jadi kita usahain pakai sendok nasi. Nah ini kayak gini ya teksturnya. Jadi kayak clay, kayak pasta gitu. Nah ini udah nih. Jadi kita cetak adonannya. Oke, kita cetak adonannya ya. Kita bagi dulu adonannya.
jadi 4 bagian. Kenapa dibagi 4? Karena kita kan pakainya plastik kiloan tuh. Nah itu plastiknya ukurannya nggak muat kalau kita langsung pakai semua. Jadi dan adonannya kan berat. Jadi kita pisahin jadi 4 dulu. Nah 4 ini kita ambil satu bagian, terus kita bulat-bulatin dikit gitu. Nah terus kita pipihkan gitu di plastiknya. Nah ini tujuannya kita lakuin ini tuh buat menipiskan adonan, jadi membuat ketebalannya itu rata. Nah terus untuk selanjutnya kita lapisin lagi, dan ini nih yang tadi kita mau pakai, kita pakai Botol kaca bekas sirup. Nah ini buat ngalusin tuh, buat digelindingin di atasnya. Ini kok diputar-putar gitu sih? Jadi ini teknik yang kita pakai tuh biar gampang untuk ngalusin ya, untuk meratakan. Itu kita tiap sudut kita bagi 4 sudut. Jadi per sisi itu kita lakukan 1 kali gelinding. Nah terus kita gelindingin lagi. Jadi biar nanti rata. Tapi kalau misalkan kalian udah biasa pakai gelindingan gini, kalian cuma bisa gelindingin tangan kalian terus dirubah arahnya gitu, nggak usah dirubah posisi adonannya. Oh gitu ya. Kalau udah pro banget ya. Iya. Terus ini berapa ketebalannya cuy? Kita bikin ketebalannya kurang lebih 1-2 mili, jangan terlalu tebal karena nanti kan ini yang ngembang. Nah ini ya. Terus, nah ini tadi yang kita bilang tutup botol. Nah ini tutup botol vitamin guys, bekas juga. Nah ini buat nyetak adonannya. Jadi kita bikin bulat-bulat gitu kan, Oreo kan bulat kan. Kita bikin sesuai ukuran Oreo. Dan kebetulan emang tutup botolnya ini. Nah kebetulan emang sesuai ya. Sesuai ukurannya, agak kecil dikit. Tapi emang itu kita carinya yang agak kecil dikit. Karena nanti kita bakalan cetak sama Oreonya kan. Nah ini kita pakai Oreo asli, kita cetak buat dapetin teksturnya atau patternnya tuh, polanya ya, polanya. Nah kita tinggal tekan aja nih ke adonan yang tadi agak kecil tuh, kita tekan sampai dia berubah tuh ukurannya, melebar jadi selebar ukuran Oreo aslinya. Terus kita copot pelan-pelan. Nah jadi patternnya atau polanya ya, walaupun polanya jadi kebalik ya Oreonya. Ya namanya juga ala anak kosan kan. Nah ini ulangi ke adonan yang kalian punya, dan ini jadinya berapa guys? Kita hitung tadi total ada kurang lebih 48 keping, jadi 24 pasang. Nah wah cantik kan. Terus setelah itu kita panggang biskuitnya. Untuk panggangnya kita langsung tuh taruh adonan biskuit yang sudah kita cetak ke atas teflon yang kita punya. Ini kok teflonnya buntung ya? Ya namanya juga anak kosan bro. Dibanting apa teleponnya? Enggak. Terus nah itu kita susun jangan terlalu mepet-mepet ya, sesuaiin dengan ukuran teflon kalian. Berapa banyak emang cuy? Untuk yang punya kita cukupnya kurang lebih 7-8 lah. Pokoknya jangan sampai terlalu mepet-mepet karena ini kan nanti nggak ada ngembangnya gitu. Jadi biar nggak nempel. Wah. Udah kita taruh di atas kompor. Kita nyalakan apinya jangan gede-gede cuy, karena nanti bakalan gosong tuh. Apinya sekecil itu aja tuh. Tapi jangan terlalu kecil, ntar mati kena angin. Setelah 13 menit sambil nunggu kita bikin fillingnya guys. Kita bikin fillingnya. Kita pakai fillingnya itu 3 sendok makan margarin. Nah kita pakainya yang ekonomis ya, yang murah meriah. Jadi margarin yang tadi kita pakai adonan, kita pakai lagi buat fillingnya. Nah 3 sendok makan ya. Kita pakai 3 sendok makan. Terus selanjutnya kita pakai gula halus. Nah gula halusnya kita pakai 5 sendok makan. Nah gula halusnya ini sesuai selera sih. Kalau kalian lebih suka manis, boleh ditambahkan lagi gitu. Cuman biskuitnya kan udah agak manis, jadi saran kita nggak perlu ditambahin sih
Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja ya. Diaduk-aduknya pelan aja dulu supaya agak kecampur. Habis itu kita aduk-aduk cepet boleh. Nah, ini aduk-aduknya sampai creamy gitu ya. Jadi soft. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pucet. Ini bentar lagi nih udah jadi. Bentar lagi. Sebentar lagi. Nah, kayak gini ya. Soft peak. Nah, selanjutnya kita pakai cream cheese. Nah, ini buat rasa-rasa kejunya. Jadi kita mau bikin kayak rasa red velvet gitu loh. Nah, ini kita pakai cuma dikit kok, 2 sendok makan aja. Nah, ini cream cheese-nya kita nggak pakai yang mahal banget gitu loh. Jadi kita pakai yang murah. Nah, ini kita pakainya juga nggak semuanya, cuma 2 sendok. Ya, jadi nggak terlalu mahal lah. Berapaan tuh kita beli ya? Sekitar 20 ribuan cuy. 20 ribu ya. 20 Dan kita ribuan. cuma pakai 2 sendok. Jadi masih murah lah ya. Masih murah. Nah, ini udah jadi ya. Kayak gini ya. Oke. Udah jadi. Nah, setelah 13 menit kita angkat biskuit yang sudah matang. Oke, tadi kan kita udah tungguin tuh. Nah, kita cek setelah 13 menit. Nah, kita cek dia indikator udah matangnya di samping-sampingnya itu yang bawah itu udah berkerak gitu, agak keras kalau kalian pencet-pencet gitu. Nah, kalau itu udah keras, udah matang, bisa diangkat. Selanjutnya, ini nggak bisa langsung kalian feeling nih. Kita harus tunggu dia sampai benar-benar dingin. Karena pas masih panas gini, dia masih agak lembek gitu atasnya, belum keras. Dan kalau misalkan kita langsung feeling sekarang, nanti yang ada feelingnya jadi cair gitu. Nah, kalau udah dingin dia bakalan keras nih guys, enak tuh. Terakhir, kita kasih fillingnya ya guys. Nah, untuk kasih fillingnya, kita yang tadi kita buat langsung aja nih, udah dingin kan semua biskuitnya. Jadi ya kita kasih tahu tadi jangan sampai panas, itu bakal bleber, bakal cair. Nah, ini kita standby di tengah aja yang ngasih fillingnya. Jangan terlalu banyak, nanti bakal ngebleber kemana-mana. Nah, ini kalian tinggal di tank tekan-tekan gitu. Iya, tinggal ditekan aja. Ini kita kasih semua ya, karena kita bikinnya juga tadi pas banget genap. Sekitar jadinya berapa sih cuy tadi cuy? Kita tadi kan total 48 keping, jadi ada 24 pasang. Oh. Dan itu feelingnya nggak semua habis sih, itu masih nyisa banyak tadi ya. Banyak banget. Nah, ini udah jadi ya. Wah, ini dia udah jadi Oreo Supreme ala anak kosan nih. Banyak juga ya jadinya ya. Banyak, puas banget dah. Wah, tuh teksturnya wah crunchy gitu kan. Wah, kayak Oreo beneran. Mantep pokoknya. Kalian harus coba ini di rumah atau di kosan. Gampang banget kok. Kalau udah berhasil bikinnya, komen di bawah ya. Oke, itu tadi resepnya. Kalian bisa coba sendiri di rumah selagi di rumah aja. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian supaya lebih bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk lihat video-video kita selanjutnya. See you!